Selamat belajar, manfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin, jadilah generasi muda yang unggul untuk Indonesia maju. Berawal dari sebuah kegiatan tradisi turun-temurun dan terus berlangsung hingga saat ini, program adaptasi lingkungan kehidupan kampus atau lebih kita kenal dengan sebutan ospek, seringkali menjadi sebuah momok menakutkan bagi mahasiswa baru. Kenyataannya tidak satu dua pihak saja yang mempertanyakan esensi dan tujuan dari kegiatan ini. Juga tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa kegiatan ini berbenturan dengan logika dan realitas tujuan pendidikan itu sendiri. Alih-alih berpendapat bahwa perwujudan dari kegiatan ospek ini sering sekali dijadikan alat legitimasi atau senjata bagi segelintir senior untuk melakukan penindasan atau perpeloncoan kepada juniornya. Dan akhirnya tersisa sebuah pertanyaan. Apakah ospek masih punya prospek? Halo semuanya, selamat datang di 20s Undercover. Sesuai dengan narasi yang udah ada di awal video, hari ini kita bakal ngebahas seputar dunia perkuliahan, pastinya tentang apa, Run? Ospek. Bener banget. Nah, kalau kita mau ngebahas tentang ospek, kita harus ngundang dong beberapa narasumber yang udah berpengalaman langsung nih dengan ospek. Harun, tau gak hari ini kita ngundang siapa aja? Belum tahu kok, kenalin deh satu. Oke, di sini aku bakal kenalin ya narasumber-narasumber kita. Yang paling ujung di sana ada salah satu mahasiswa yang memiliki segudang prestasi dari Universitas Gadjah Mada tahun angkatan 2018. Selamat datang Bang Bima Nugraha. Halo, thank you Tentis for having me. Iya, sama-sama. Kalau nggak salah Bang Bima lagi asik ya di dunia entrepreneurship-nya. Iya benar, karena saat ini lagi ngejalanin bisnis, family bisnis di bidang kuliner. Wah, keren banget ya Bang Bima. Nah, di samping Bang Bima nih ada salah satu mahasiswi yang nggak kalah hebatnya, apalagi di dunia persiaran. Siapa lagi kalau bukan Kak Heni Sela Margareta, Universitas Riau tahun angkatan 2018. Halo Kak Heni. Halo Kopi, halo Harun. Kalau nggak salah Kak Heni dari SMA aktif debat ya? Iya benar. Wah gila sih, multi talent banget ya Kak Heni. Thank you. Iya. Nah, di samping Kak Heni, kalau dilihat dari alma maternya, siapa sih yang nggak tahu ya kan, Run? Iya dong, ke kuning lagi. Shining, Simmering, Splendid. Dari mana lagi kalau bukan Universitas Indonesia, guys, Kak Givari tahun angkatan 2019. Halo semua. Halo Bang Giga. Halo. Biasa dipanggil Giga nih, Run. Nggak cuman Universitas Indonesia loh yang banyak prestasi. Salah satu institut yang saat ini sedang naik daun, ya pastinya Institut Pertanian Bogor, Mumtazia Karimah tahun angkatan 2019. Halo kamu. Halo Kopi. Nah, Halo Kak. di samping kamu, salah satu institut yang gak kalah saing nih. Dari mana dong kalau bukan Institut Teknologi 10 November atas nama Abednego Abraham tahun angkatan 2019.
Halo Bang Abed. Halo Opi, halo Arun. Halo Bang. Bang Abed ini dari SMA aktif loh berorganisasi, ya kan Bang? Ya lumayan kok. Wah, keren. Cocok dong berarti narasumber kita tentang tema hari ini, yaitu akan membahas ospek yang sempat viral beberapa pekan yang lalu. Oke, kita masuk ke deskripsi permasalahannya nih Run. Beberapa pekan belakangan ini kan Kak, kita sering denger nih tentang ospek karena ospek online jadi sering diliput oleh media-media massa. Apalagi baru-baru ini ada dari universitas ternama di Indonesia yang melakukan senioritas yang menurut kita nggak make sense nih sama pengenalan lingkungan kampus pada dasarnya. Kita minta dong opininya dari Kak Heni dan Kak Bima yang paling tua nih di sini. Gimana sih? Apanya gimana Run? Nah, menurut kakak sendiri, apa sih maknanya ospek itu Kak? Iya, kita minta dong kepada Bang Bima dipersilakan ya. Kalau misalnya ditanya tentang pendapat pribadi tentang apa sih sebenarnya ospek itu, menurut aku ospek itu harus diartikan secara murni tanpa adanya sisipan arti dari kata ospek itu sendiri. Di mana ospek kita ketahui adalah orientasi studi pengenalan kampus, di mana ospek ini membuat kita bukan hanya untuk mengenali gedung, bangunan di mana tempat kita berkuliah, tapi di sini kita juga memahami bagaimana jati diri kampus itu sendiri. Nah, kalau di UGM kita memiliki nama ospeknya adalah PPSMB, di mana merupakan pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa didik baru. Yang mana di sana kita bukan hanya dijelaskan apa saja tempat-tempat, jalan, bangunan, gedung yang ada di Universitas Gadjah Mada, tapi di sini kita harus mengetahui jati diri dari UGM itu apa. Seperti UGM itu merupakan universitas nasional, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, pusat kebudayaan, dan juga universitas nasional. Nah, dengan hal tersebut kita seharusnya memaknai ospek ini sebagai sebuah kegiatan yang positif, inspiratif, dan tentunya nir kekerasan dan tidak melakukan tindak kekerasan itu sendiri di ospek ataupun di masa orientasi itu sendiri. Kalau itu menurut aku. Oh gitu ya. Kalau Kak Heni gimana? Sependapat gak sama Bang Bima? Mungkin sejalan ya dengan apa yang disampaikan oleh Bima tadi. Tapi pada dasarnya sebenarnya ospek ini adalah satu kegiatan pengenalan yang diberikan oleh kampus. Jadi sebuah media yang diberikan oleh kampus untuk mahasiswa baru itu mengenal sebenarnya kampus yang tempat mereka akan berkuliah, menjalani pendidikan selama beberapa tahun ke depan itu memiliki fakultas apa saja, fasilitas yang dimiliki oleh kampus seperti apa saja, kemudian apa fasilitas yang dapat digunakan oleh siswa mengembangkan bakat dan minat mereka selama berkuliah. Dan dalam pemahamanku sendiri, di kampusku di Universitas Riau, sebutan dari ospeknya itu PKKMB, dan itu selalu dijalankan pastinya setiap tahun dalam menerima mahasiswa baru. Ada banyak perkenalan di sana dan kegiatan-kegiatan yang positif sejauh ini untuk bisa memandu setiap mahasiswa baru agar mereka memulai perkuliahan mereka di kampus Universitas Riau. Oke, baik. Nah, itu kan menurut dari tahun angkatan 2018 nih Run. Gimana sih kalau dari tahun 2019 yang udah mengalami ospek juga baru-baru ini, apakah sejalan dengan yang tahun lalunya atau ternyata ada perbedaan nih? Ternyata banyak loh senioritas di dalam kampus kita gitu. Coba dari Bang Abed dong yang paling jauh nih dari ITS. Sebelumnya saya setuju dengan pendapat Bang Bima. Tapi ospek itu sendiri bukan cuma hanya pengenalan, tapi juga pelatihan secara fisik dan mental untuk mahasiswa-mahasiswa baru, di mana nanti mahasiswa tersebut akan dipandu oleh senior-seniornya, yang panduan itu akan berguna untuk kehidupan di kampus tersebut. Gitu. Oh, berarti Bang Abed setuju ya kalau ospek itu ada pelatihan mentalnya? Setuju. Nah, gimana nih sama Kak Mum dan Bang Giga? Kalau di universitas kalian emang ada pelatihan mentalnya untuk ospek? Dari siapa dulu nih? Boleh dari Kak Mum deh. Oke. Kalau dari aku sendiri, kan aku jurusan kedokteran hewan nih. Kalau ospeknya itu sendiri memang nggak cuma buat mental kami, tapi juga bagaimana kami bersikap ke dosen, ke dokter, terus SOP yang bagaimana harus dikerjakan saat kuliah dan segala macamnya. Nah, jadi kalau di ospek kami sendiri itu yang namanya MPKMB itu pelatihan mental itu sangat penting sebelum memulai masa fakultas, karena itu kami ada namanya MPF, yaitu masa pengenalan fakultas. Tapi untuk pelatihan mentalnya mungkin nggak ada kekerasannya ya, Kak? Iya. Berarti masih mempedulikan kesehatan mental. Kalau di UI sama nggak Bang? Atau ternyata ada nih di belakangnya berita-berita yang
Sebenarnya kalau dari UI sendiri ya, UI itu memiliki tiga jenis ospek sebenarnya. Oh, banyak ya, beragam. Iya, 3 jenis ospek, benar. Bervariasi. Betul, Iya. betul. Jadi ospeknya itu ospek universitas, ospek fakultas, sama terakhir ospek jurusan. Jadi ada 3 jenis ospek. Dan mereka tuh bukan cuma untuk pengenalannya saja bukan, tapi adaptasinya juga. Jadi selain itu mereka beradaptasi dulu. Jadi selama sebulan tuh kayak pengenalan dan adaptasinya kayak gimana yang bakal dilakukan seperti yang dijelasin sama narasumber kakak-kakak dan juga update sebelumnya kan. Mungkin kalau masalah untuk mental sendiri, adanya uji-ujian mental itu ya kalau bisa dikatakan ada beberapa fakultas yang bakalan melakukan. Oh gitu. Iya, ada beberapa fakultas yang bakal melakukan. Dan kalau menurut dari aku sendiri nih, mungkin bukan cuma dari universitas aku aja yang bakalan seperti itu, karena ada beberapa fakultas tuh yang mungkin dari Abed sendiri juga bisa merasakan mungkin ya seperti yang dijelaskan tadi. Oh, jadi emang ada pressure ya saat Ada, kita ya. ospek di beberapa fakultas. Benar. Oh, jadi mungkin itu cara mereka membangun chemistry antara mereka. Iya, benar. Benar. Oh, Cuman gitu kalau ya. dari aku sedikit nggak setuju aja dengan itu, karena Iya, itu nggak make sense ya Bang sama Nggak pengenalan make sense. lingkungan kampus dengan pengenalan sebenarnya. itu. Dan ya kalau mental itu seharusnya bukan dilakukan dari hal-hal seperti itu sebenarnya ya kalau dari pandangan aku. Oke, Run, kita masuk ke pertanyaan kedua nih untuk para narasumber. Setujukah narasumber dengan stigma bahwa ospek sering disisipi kekerasan? Tapi kita mau nanya dulu sama yang udah pengalaman dong pastinya sama pelatihan mental. Bang Abed sendiri setuju nggak nih dengan stigma masyarakat kalau ospek tuh sering ada kekerasan? Kalau dengan stigma yang beredar di masyarakat, memang saya sendiri setuju. Mengapa? Karena mungkin sejak kita SMA bahkan SME, mungkin kita kenal ospek dengan itu ya, ospek yang keras begitu, pendidikan mental seperti itu. Jadi ibaratnya ketika mereka menjadi junior, mereka dipres waktu SMP, SMA. Kemudian ketika mereka menjadi senior, mereka ngepres junior mereka kembali. Lalu ketika mereka kembali menjadi junior lagi pas kuliah, mereka kebayang apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang akan terjadi pada mereka. Jadi ibaratnya itu wajar saja terjadi pada stigma itu, nggak masalah. Namun sendirinya stigma tersebut tidak untuk membuat kita sebagai mahasiswa baru atau adik-adik untuk down gitu. Karena itu seharusnya menjadi suatu hal yang disyukuri karena bisa menjadi pelatihan mental untuk sendiri yang akan bahkan berguna ke depannya. Oh gitu ya Bang, berarti emang setuju dengan adanya rantai senioritas Iya. di ospek ini gitu ya Bang ya. Nah kalau dari UI sendiri setuju nggak sih sebenarnya ada disisipi kekerasan dalam ospek ini menurut stigma masyarakat kan gitu? Iya, kalau kekerasan ini kalau secara fisik mungkin di UI sendiri udah nggak ada lagi ya mungkin ya, mungkin ya. Cuman kalau misalnya secara itunya, jadi sebenarnya dari aku sendiri aku pernah dari dulu tuh pengen berusaha untuk ngilangin kekerasan ini dengan ini. Ada juga beberapa dari teman aku juga berusaha, makanya mereka masuk bidang yang mengurus masalah kekerasan ini. Cuman kesusahan itu dalam itu karena mereka masih stigma dan mindset orang itu berpikir tetap ya aku udah pernah dilakuin kayak gini, masa mereka nggak dilakuin. Itu permasalahan yang ada sekarang nih, dan itu yang aku nggak setuju sampai sekarang. Kenapa sih harus kayak gituin sebenarnya? Oh berarti sebenarnya untuk masyarakat luas ini masih hal Iya. normal gitu ya Bang ya, ada kekerasan dalam ospek. Itu yang dibingungkan. Kenapa sih ini sebagai suatu hal yang dinormalisasi sebenarnya di dunia di Indonesia ini? Padahal sebenarnya kalau dilihat dari luar negeri juga kekerasannya nggak ada kan sebenarnya. Iya, lebih kurang kayak gitu. Kalau Bang Bima sendiri gimana nih? Setuju nggak sebenarnya dengan stigma masyarakat? Kalau misalnya dari aku sendiri sih lebih tidak atau kurang setuju dengan pendapat ada stigma masyarakat yang seperti itu, karena memang hal yang paling sulit untuk kita ubah dan mengakari masyarakat adalah stigma, karena dia terkonstruksi pikiran-pikiran ini dan terjustifikasi karena apa? Karena senior-senior sebelumnya telah melakukan hal itu, dan ketika mereka menjadi senior lagi mereka akan melakukan hal yang sama. Karena menurut aku ospek yang baik adalah yang kekerasan yang telah aku katakan tadi, baik itu fisik maupun secara verbal. Jadi seharusnya stigma di masyarakat ini agar dia tidak terjustifikasi, tidak dinormalisasi dan tidak diwajarkan, kita seharusnya sebagai masyarakat dan tentunya petinggi universitas dan halayak banyak harusnya kita sama-sama mendukung supaya tidak ada satupun universitas, fakultas, jurusan yang melakukan tindak kekerasan, mau itu alih-alih dikarenakan pelatihan mental atau apapun, karena itu tidak bisa dibenarkan kalau secara pribadi seperti itu. Ya berarti Bang Bima nggak setuju nih dengan Tidak hal setuju. ini ya. Kalau Kak Heni gimana? Udah 2 lawan 1 nih Kak. Kira-kira Kakak setuju atau enggak nih dengan ada kekerasan di ospek? Kalau tadi kan bicara setuju apa enggak, sebenarnya stigma itu udah terbangun di tengah pikiran Iya, benar. masyarakat. Kalau aku setuju, kenapa? Karena hampir dari 90% masyarakat Indonesia pasti kalau dengar kata ospek ataupun anak-anak ya, siswa SD, SMP, SMA, kuliah, Oke. kalau dengar kata ospek dikerjain disuruh pakai pita Nah, atau iya, pakai apa segala macam, itu udah terpatri di kepala. Nanti kalau misalnya hari ospek pertama harus siap-siap mengumpulkan semua bahan-bahan, harus siap dengan
omelan dan marahan dari senior setiap pagi kalau datang terlambat atau gimana itu udah terpatri gitu. Jadi kalau ngomongin setuju pasti setuju, itu udah terbangun seperti yang aku katakan tadi, itu udah membudaya gitu di Indonesia, khususnya di pendidikan yang ada ya. Iya, kalau kamu sendiri nih yang udah ngalamin gimana nih kamu? Setuju nggak dengan stigma masyarakat nih kalau ospek tuh emang ada kekerasannya? Kalau untuk stigmanya sendiri tentang memang ada kekerasan, iya setuju. Tapi kalau aku pribadi dengan adanya stigma masyarakat ini sendiri, tidak setuju kita. Kalau misalnya kita setuju, ya udah karena stigmanya gitu nggak apa-apa. Dan kalau aku nih nggak setujunya karena kita nih sekarang ngelihatnya itu what went well gitu loh, apa yang karena mungkin memang dari tradisi ke tradisi emang went well kan, kita jadinya mentalnya terlatih, terus kita jadi lebih prepare sebelum apapun yang terjadi nantinya. Tapi menurut aku ada yang bisa bisa diimprove gitu loh, kayak dari yang kekerasannya misalnya pakai fisik sebenarnya, atau kayak yang tadi kata Kak Heni pakai pita dan segala macam, itu kan kadang kita nggak tahu esensinya apa kita pakai itu. Make sense sebenarnya sama aspek itu sendiri. Kalau misalnya di fakultas aku sendiri atau di IPB sendiri, semua penugasan itu sekarang sudah diimprove dengan cara ngasih esensi apa maksudnya nggak boleh bawa HP, apa kenapa nggak boleh pakai make up, kenapa nggak boleh ini dan segala macam. Tapi mungkin memang ada di beberapa tempat lain itu esensi hal itu tuh nggak ada, dan dari stigma itu sendiri masyarakat nganggap ya udah kan nggak apa-apa, memang kan udah ada kekerasan, kita udah dari SMP kayak gini, kita dari SMA gini, dan menurut aku harusnya tetap kita improve gitu, walaupun misalnya udah berjalan dengan baik sampai saat ini. Setuju. Oke, berarti dari semua narasumber sebenarnya setuju kalau stigma ini ada di masyarakat, cuman nggak setuju kalau proses ini terus berlangsung seperti ini, harus ada improvisasi yang lebih make sense tentang pengenalan kampus sebenarnya gitu ya. Oke, kalau gitu kita next ke berikutnya. Ini ada beberapa berita yang sempat viral belakangan ini. Di video nanti bakal kita tampilin berita-berita apa aja. Bahkan sampai DPR juga mulai concern nih Kak sama perguruan tinggi. Ternyata udah out of line gitu sebenarnya kan dari pengenalan kampus ini sendiri. Nah, boleh dong minta Bang Bima opininya tentang berita-berita ini. Gimana menurut Bang Bima, sebenarnya emang ada nih di semua universitas, cuman selama ini nggak ke-publish saja, baru ini yang ke-publish gitu Bang. Kalau misalnya dari penayangan video ataupun berita-berita yang sedang viral saat ini, itu merupakan, kalau dari saya sendiri dan tentunya membawa nama kampus, sangat menyayangkan kenapa hal itu bisa dapat terjadi. It's 2020 gitu, ini udah 2020, kenapa hal tersebut yang masih kuno masih dapat terjadi hingga saat ini, dan kita mengetahui di era digital semuanya akan terekam, semuanya akan terrecord, dan semua bisa viral pada saat ini, mau di platform manapun. Nah, jadi seharusnya kita bisa mampu menjaga sikap kita pertama di sosial media maupun secara langsung, dan hal itu seharusnya mendapatkan pengawasan ketat dari universitas yang viral tersebut maupun fakultas maupun jurusannya, sehingga jalannya ospek atau orientasi studi dan pengenalan kampus ini benar-benar mendapatkan esensi yang seharusnya didapatkan. Esensi apakah dia mengerti tentang bagaimana kampus itu berjalan, yang kedua adalah esensi tentang fasilitas kampus, gedung-gedung kampus dan lain sebagainya, sehingga ospek ini tetap dapat berjalan sesuai dengan esensinya tadi. Iya, benar banget ya Bang. Nah, tapi gini ya, untuk Kak Heni nih aku juga mau nanya. Kan dari universitas-universitas ternama ini mereka udah ngasih tahu kalau sebenarnya mereka sama sekali nggak mendukung adanya kekerasan dalam ospek. Tapi sebenarnya di dunia nyatanya kan dari pihak universitas melepaskan, terserah kepada senioritas, terserah kepada senior ingin memberikan senioritas atau tidak. Menurut Kak Heni, di Univ Kak Heni terjadi nggak hal kayak gini? Emang 100% dilepaskan atau sebenarnya masih diawasi nih dari sama dosen dan pihak univnya? Kalau berdasarkan pengalamanku sendiri, itu masih ada beberapa dosen yang kalau misalnya dilaksanakan PKKMB, ada beberapa dosen yang bersama dengan kami mengawasi oleh senior-senior yang memberikan materi tentang PKKMB ataupun ospek itu. Oh gitu. Kalau misalnya di UI sendiri Bang, itu diawasi atau seniornya aja? Jadi kalau misalnya dari UI sendiri itu, bentar sebelumnya aku mau bilang aja, itu yang dari berita itu kan DPR tuh kan. Iya. Jadi dari pandangan aku sendiri pun DPR itu sebenarnya nggak peduli ya. Mungkin terlalu apa namanya? Iya, ya nggak apa-apa ya. Cuman kalau dari kata aku sendiri, DPR pun juga ya omong kosong kalau misalnya DPR tuh bilang ya dia tuh peduli dengan hal-hal seperti ini, karena dia mendengar ada permasalahan ya dengan itu. Tapi sebenarnya kalau dari aku
melihat dalam kondisi-kondisi yang sekarang ini di mana ospek itu sekarang kalau di Universitas Indonesia sendiri dia tuh diawasin. Jadi di awal-awal waktu baru mau mulai nih, dia tuh nanti langsung dikasih tahu kalau ada yang melakukannya tindak kekerasan, ada yang melakukan fisik terutama, karena secara nggak langsung tuh kita sadar tuh mulai hilang kekerasan itu sebenarnya. Cuman ya tetap aja stigma tetap ada kan sebenarnya. Tetap bakalan ya kita dari dosen-dosennya pun bakalan harus langsung ditelepon, kabarin, nggak usah sebutin nama, nggak usah sebutin apa, yang penting ada tindakan nih sebenarnya nih, ada tindakan dari senior itu yang lakukan itu. Kalau ada itu senior itu bakal nggak dilulusin lebih kurang gitu. Termasuk kejahatan verbal ya bang? Betul. Wah berarti sebenarnya penting banget nih kalau di dalam ospek tuh nggak boleh ada kekerasan ya. Nah, mungkin kamu sama bang Abed juga setuju kali ya? Setuju. Oke, di sini ada beberapa video yang akan ditayangkan. Salah satunya ini video yang sempat viral belakangan ini. Kita nonton sama-sama ya. Ikat pinggangmu mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Gak ada, Pak. Gak ada. Kamu tahu tata enggak? Gak dibaca tata tertibnya. Maaf, Kak. Maaf. Kenapa harus pakai itu? Nah, gini Bang Bima, kalau sesuai sistem yang terjadi dari video yang viral tadi itu, Bang Bima setuju nggak sih kalau ospek ini masih harus ada di Indonesia? Kalau sesuai dengan video yang ditayangin tadi tentu mending nggak usah ada ospek kan kalau misalnya tetap kayak gitu. Tapi kalau secara umumnya dan tidak melewati batas dari ospek itu sendiri, saya sangat menyetujui adanya ospek karena sebenarnya aku beruntung banget di UGM PPSMB itu sangat-sangat ditunggu oleh mahasiswa baru. Kita di sana dapat dikatakan kita disuguhkan benar-benar bagaimana proses terbentuknya UGM itu, baik itu dari drama musikal atau lain sebagainya. Kita didatangi oleh Presiden Jokowi atau bisa itu menteri dan lain sebagainya. Dan yang paling seru adalah kegiatan kita membuat formasi, mungkin udah viral juga ya formasi-formasi yang dari topi itu, dan itu menurut aku sangat seru sekali keadaan atau adanya ospek itu. Iya, gitu. berarti dari UGM sendiri sistemnya udah terimprove sebenarnya ya Bang ya? Alhamdulillahnya itu sangat beruntungnya di UGM sistem dari ospek itu sangat-sangat humanis. Iya, oke. Kalau dari ITS nih Bang, pendapat Abang tentang video yang viral tadi ini, masih penting nggak ospek itu ada sebenarnya? Kalau sesuai dengan video mungkin tidak ya ospeknya, mungkin nggak perlu. Tapi sebenarnya ospek itu sejatinya memiliki banyak manfaatnya banyak banget. Kalau misalnya tadi UGM ada PPSMB, kemudian UNRI ada PKKMB, tapi ITS juga punya nih namanya Grigi. Nah, Grigi tes ini sendiri sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswa barunya. Nah, kalau ada juga formasinya. Seru ya, mengapa? Karena sejatinya manusia itu kan sendiri ada makhluk sosial kan. Nah, kalau misalnya hanya tidak ada ospek, berarti manusia itu sendiri, maba itu sendiri tidak akan menemukan interaksi dengan mahasiswa baru. Gimana mereka mau kenalan? Sama-sama maba nih, atau tiba-tiba dia ternyata dia senior, kita nggak tahu. Nah, maka dari itu kita sendiri untuk acara online sebagai ini, kita sendiri mengakali dengan adanya membuat Griginya melalui Minecraft. Oh iya, yang sekarang lagi viral ya Bang ya? Iya, keren banget sih ITS sekarang. Bener-bener Iya, kreatif banget. Nih, kalau buat Kak Mum sendiri dari based on the video, kakak merasa perlu atau nggak sih ospek ini masih ada di Indonesia? Kalau aku sendiri ospek tuh memang masih perlu ya, karena bahkan di luar sana aja mereka memang ada yang namanya masa pengenalan, mungkin sistemnya berbeda gitu kan. Kayak walaupun misalnya dalam online sekarang, misalnya kayak di IPB kemarin mereka buat game untuk mahasiswa baru, jadi dari game itu mereka bisa keliling IPB secara virtual, karena kan mereka sebagai maba misalnya nggak bisa kan langsung ke IPB gitu kan. Dan menurut aku itu sendiri ospek itu paling pentingnya karena itu cara kita sayang sama cinta sama universitas kita sendiri gitu loh. Karena pas kita kan baru masuk nih ke universitas, terus kita kayak kita kan belum kenal apa-apa kan, dan menurut aku cara pendekatan yang paling bagus buat kita sayang dan cinta tuh memang dari ospek. Dan dari ospek itu sendiri menurut aku, kalau misalnya ospeknya sistemnya bagus, esensinya ngebuat kita bahagia dan
hasil yang dihasilkan itu buat kita senang selalu mikirinnya, menurut itu kita bakal tambah sayang sama univ kita, dan itu cara kita juga buat mengabdi sama universitas kita, sama negara kita dan segala macamnya. Jadi menurut aku ospek itu masih sangat penting. Masih penting banget ya Kak. Kalau untuk UI gimana nih gebrakan-gebrakan barunya, dan Abang masih setuju nggak dengan ospek ada di Indonesia? Kalau dari berdasarkan video tadi itu aku setuju, biar banyak lagi yang lucu-lucu kayak itu kan. Salah konten ya, jadi konten ya Bang ya? Ya tapi ya jadi konten, jadi ya sebenarnya untuk jadi pelajaran bagi kita juga ke depannya. Aku sih ngarapnya dari video-video yang tadi itu ditunjukin, itu tuh jadi pelajaran buat ya universitas-universitas yang lain juga, kayak ini loh kesalahan-kesalahan, ini loh esensi-esensi yang tidak perlu sebenarnya, tuh nggak ada esensi sama sekali di sananya sebenarnya. Dan dari UI sendiri sih dari tahun ke tahun itu lebih kurang sama ya. Jadi setiap awal mulai itu sebulan itu full dari PSAF namanya, terus ada MADK, dan sekarang yang baru-baru ini PPKMB. Cuma semuanya berdasarkan online. Dan menurut aku ya berdasarkan dari yang pandangan aku sendiri, ospek itu nggak bisa yang namanya tuh secara online kalau kata aku. Benar ya? Mungkin ya lebih kurang kayak gitu ya. Karena kalau secara online itu semua esensi-esensi yang didapatkan itu lebih berkurang. Tapi secara keseluruhannya ospek ini tak dibutuhkan, mau nggak mau. Karena tanpa ya dalam pembelajaran aja misalnya kita kalau belajar teori terus nanti belum tentu kan kita ngerti waktu prakteknya. Nah makanya dengan ya betul. Selain ada teori harus ada prakteknya, harus ada terjun langsung biar kita tahu, oh ini ternyata dosen-dosen aku, oh ini ternyata area-area yang ada di tempat aku, oh ini ternyata bis kuning misalnya di UI kan, oh ini ternyata yang namanya balairung, oh ini ternyata fakultas teknik, kukusan teknik, semuanya gitu. Oke, jadi keseluruhan setuju ya Kak dengan adanya ospek, cuman mungkin sistemnya harus diperbaiki. Betul. Nah, masuk nih ke poin kelima Run. Kan tadi kata kakak-kakak ini sistemnya salah ternyata nih, harus ada yang diperbaiki. Jadi menurut kakak semua, apa sih solusi yang tepat agar ospek ini berjalan sesuai dengan tujuannya, mengenalkan lingkungan kampus kepada calon mahasiswa baru? Kita bisa mulai dari Kak Mung deh. Jadi kalau dari aku sendiri, tadi pertanyaannya bagaimana solusinya? Solusi ya. Jadi kalau menurut aku, bahkan ospek online ini menurut aku masih bisa dilakuin, dan menurut aku malah lebih bagus untuk dilakuin gitu loh. Karena kita kan sebagai manusia kayak penciptaan, kayak kan sekarang juga banyak nih di Twitter bilang ospek online bikin tambah kita maba sekarang lemah mentalnya segala macam gitu kan. Jadi mending offline aja atau kayak yang lain itu. Dan kita kan emang harus cari solusi karena kedepannya kita nggak tahu kan pandemi apa lagi, atau kayak ini bakal berakhir atau segala macamnya kan. Terus kalau menurut aku itu dari hal-hal tersebut itu bisa dilihat kita nih sebenarnya sebagai manusia tuh memang kayak berkembang gitu loh. Kayak dulu kita jalan, tapi sekarang kita pakai mobil kan. Kayak gimana cara kita buat mempermudah hal itu loh. Kalau misalnya memang dipermudah ya ngapain kita persulit gitu. Jadi kalau misalnya dari online itu sendiri, kayak di IPB sendiri, MPKMB-nya itu sendiri kan secara online, dan esensi-esensinya tuh memang ada beberapa yang nggak tercapai kan, dan mungkin bisa dicari solusi lain kan, karena ini memang mungkin yang pertama online, ospek online yang pertama, jadi kita masih bisa cari cara untuk berikutnya gimana gitu. Terus solusi-solusi buat kayak kekerasan dan kesalahan-kesalahan yang lain mungkin yang esensi nggak kecapai itu, menurut aku kita sebenarnya sebagai mahasiswa, apalagi buat yang mungkin nantinya bakal daftar jadi panitia atau mungkin nanti dia bakal jadi maba, menurut aku lebih ke arah kita harus lebih banyak nerima dan stop being denial gitu loh. Karena aku lihat di beberapa Twitter itu sendiri yang kontra misalnya dan masih mendukung hal ini terjadi, kayak kekerasan fisik dan segala macam, bilang mentalnya nanti akan lebih keras dan segala macam, dan mereka nggak mau mengubah sistem itu kan, dan nggak mau nge-improve. Menurut aku itu karena mereka being denial gitu loh ke dirinya sendiri tentang kalau sebenarnya hal ini udah salah dari awal gitu. Dan jadi menurut aku solusinya lebih ke kita satu sama lain, sebagai misalnya nanti kita jadi bagian panitia, lebih kayak mendengar saran orang luar, saran dari pemerintah, bisa saran dari teman yang lain, atau ngelihat dari univ lain yang bagus gitu. Jadi kayak lebih dengar satu sama lain and stop being denial on things that already kayak jelas banget gitu salahnya gitu. Berarti kita terus evaluasi ke depannya ya dengan contoh-contoh yang lain. Kalau Bang Bima nih, apa nih menurut Abang solusi yang tepat agar ospek ini berjalan sesuai sepertinya? Berbicara mengenai solusi yang tepat,
mungkin bukan cuma di universitas aja, tapi sekarang kan kayak SMA itu masa pengenalan masih ada juga, SMP juga masih ada juga. Dan yang kita harapkan adalah benar-benar tujuan utamanya adalah esensi mereka mengenal universitas, mereka mengenal sekolah mereka, dan mereka mendapatkan hal-hal penting dari sana. Kalau dari aku sendiri apabila ditanyakan adalah ayo sama-sama kita kawal, mulai dari pihak universitasnya, mulai dari seniornya, mulai dari kita yang mengikutinya, bahkan masyarakat juga, ayo kita kawal bahwasanya hal yang paling penting di sini adalah esensinya tercapai dulu. Nah, bagaimana cara esensinya tercapai? Kalau menurut aku adalah pihak universitas langsung ikut terjun dalam pemetaan, pembuatan sistem dan lain sebagainya, persiapan menuju orientasi itu sendiri, dan apa sih yang akan dicapai, apa sih tujuan yang sebenarnya yang harusnya mereka dapatkan setelah mereka melakukan masa orientasi itu. Dan dengan hal tersebut tentunya harus mengedepankan nilai-nilai kekerasan yang lebih humanis dan tentunya positif. Mari kita berantas ospek-ospek yang mengedepankan senioritas daripada integritas. Ya, keren banget ya Bang Bima ya. Berarti kita harus sama-sama nih memantau ospek ke depannya. Mau univ apapun gitu, kita harus bekerja sama. Kalau Kak Heni sendiri gimana nih solusinya? Agar ospek ini sesuai dengan sistemnya dan tepat sasaran. Balik ke value dari ospek tadi, nilai yang bisa kita dapatin dari ospek. Bener kata Bima tadi, semuanya harus komprehensif kerjasama, nggak hanya mahasiswa atau senior, dibutuhkan kekuatan kampus juga, karena kampus kan yang punya otoritas utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan, termasuk ospek. Kalau kita tahu di dalam peraturan kampus itu ada juga loh yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan kampus, termasuk si ospek tadi. Jadi solusi yang pertama yang menurut pandanganku sendiri, itu kita putus dulu nih rantainya. Gimana cara kita putus rantai supaya tidak berkelanjutan, terutama misalkan di tahun 2021 nanti, hentikan di tahun ini. Bagaimana kampus itu memberikan pelatihan kepada senior misalkan, mungkin bukan dengan pelatihan yang formal-formal banget, karena anak-anak di zaman sekarang juga nggak terbiasa dengan hal-hal formal. Anak milenial ya Kak ya? Iya, lebih milenial. Mungkin dengan cara yang milenial juga pihak kampus bisa memberitahukan kepada senior untuk mereka boleh memberikan edukasi terhadap mahasiswa baru. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kampus itu juga bisa tegas. Mungkin beberapa kampus seperti kampusku sangat andil ya dosen-dosennya. Di fakultasku terutama aku melihat sendiri bagaimana dosen itu memang turut andil dalam pengawasan. Nah, mungkin di sini peran kampus di sini memperketat lagi, mempertegas pengawasan yang mereka berikan kepada senior dan pelaksanaan dari ospek tadi. Kemudian yang ketiga, mungkin kampus bisa memberikan rundown yang lebih bagus lagi, lebih umum lagi, lebih general lagi, sehingga senior tuh tahu memetakan pelaksanaan ospek itu akan seperti apa kegiatannya, kemudian konsep-konsep yang akan lebih dikembangkan dengan kreatif, tidak lagi memakai hal-hal yang nggak make sense gitu loh, nggak ada value. Pokoknya kalau aku pribadi dari 3 hal tadi, output yang bisa didapat adalah ospek yang lebih mendapatkan value gitu, karena nilai sih yang paling penting. Kita juga ke kampus juga mau menambah nilai, bukan mau mengurangi nilai atau memperlebih juga, tapi nilai yang negatif kayak gitu. Iya, jadi kenangan yang seru kalau diingat di masa depan gitu ya Kak ya. Terus kalau Bang Abed sendiri gimana nih? Apa sih solusi ya Bang? Untuk mungkin kalau dari saya sendiri, mungkin tadi Bang Bima sama Kak Helmi udah ngasih saran bagaimana kalau pihak universitas atau institut ya. Mungkin dari saya sendiri mungkin untuk mahasiswa barunya solusinya mungkin dengan mahasiswa baru mungkin menciptakan lebih berani dan lebih berpikir kritis tentang apa yang mereka dapatkan. Jadi mereka nggak langsung letterlock apa yang dikasih, misalnya dikasih itu mereka langsung terima makan mentah-mentah kayak gitu. Tapi mereka tanya lagi esensinya apa, mereka bisa tanya segala macam itu, karena senior juga bakal senang mengkaji apa yang bahkan junior tanya, karena mereka sudah siapkan, ibarat mereka sudah siapkan, dan jika junior itu bertanya mereka siap memberikan itu. Sehingga kalau misalnya mahasiswa cuma iya aja, cuman kreatif. Jadi mereka ibaratnya mereka masa mau digituin gitu. Iya. Nah, itu bahkan sekarang ini Indonesia nggak butuh yang kayak gitu. Indonesia itu butuh mahasiswa yang output yang bahkan berpikir lebih kritis dan berani menyuarakan pendapatnya begitu. Berarti harusnya senior di sini dituntut lebih kreatif gitu ya Kak, untuk merangkul adik-adiknya, mengembangkan ide dan bakat mereka juga. Sebenarnya di sini ajang ospek buat senior, mereka sebagai mengembangkan jati diri mereka sebenarnya, bukan untuk melihatkan adanya senioritas di diri mereka. Tapi itu gitu ajang balas dendam sih sebenarnya ospek. Maksudnya iya juga sih ya. Berpikir kan aku dulu digituin, kenapa kalian nggak digituin, dan mereka kami hitamkan ya ini aku lakuin untuk kebaikan kalian, kedisiplinan kalian. Padahal ada cara yang lebih baik. Mungkin itu baik bagi mereka, tapi menurutku ada cara yang lebih baik untuk mereka disiplinan diri gitu loh, dengan value yang sama.
dengan mereka pegang. Oke, kalau gitu dari abang nih perwakilan UI, menurut abang apa sih solusi yang tepat buat ospek agar sesuai dengan sistemnya? Ya sebenarnya kalau misalnya dari secara solusi semuanya udah menjelaskan ya dari tadi ya. Cuman kalau dari kata aku sendiri, hal yang pertama yang paling utama untuk bisa harus solusinya itu ego dari masing-masing dulu. Iya. Di mana-mana tuh ego dari kita sendiri, kayak apa yang dijelasin sebelumnya kan ya, kayak dari ego kita sendiri aja kayak ya kita harus mengkambing hitamkan juga. Aku pernah merasakan ini, masa aku mereka nggak merasakan apa yang aku rasakan juga. Itu sebenarnya harus kita hilangkan semua itu. Jadi kalau misalnya kita tuh peduli sama mereka, kita tuh harus menghilangkan apa yang buruk-buruk yang apa kita alami sebelumnya. Ya udah cukup kita sebagai yang terakhir. Aku setuju dengan Bang Bima itu loh, dengan cara-cara nir kekerasan itu tadi. Nah iya, aku sangat setuju dengan yang di Fakultas Bang Bima itu, karena itu kalau bisa aku bilang itu suatu cita-cita yang diinginkan sebenarnya tuh dari semua universitas. Dan juga tolong ya mungkin juga dari DPR, mungkin dari ya semuanya pemerintah tuh sadar juga hal ini udah terjadi itu udah cukup lama. Bahkan bisa dikatakan dari awal kita mulai dari kita kemerdekaan juga sampai kita udah punya sekolah-sekolah juga itu masih ada ospek-ospek tuh. Ya lama kelamaan ya mungkin berkurang kan. Iya. Cuman ya begitu. Harus lebih concern sebenarnya dengan semua itu harus lebih ya, concern. Jadi bukan cuma aku, bukan cuma yang ada di sekitar sini, tapi juga dari pemerintah dan juga dari universitasnya sendiri. Iya, itu yang pertama. Harus sama-sama ya untuk mengembalikan sistem ini seperti mana seharusnya. Oke, kalau gitu segitu dulu dari wawancara kita pada hari ini. Cuman aku mau minta nih pesan-pesan dari kakak-kakak semua untuk calon mahasiswa baru tahun 2021 ataupun calon panitia ospek tahun depan. Boleh dari yang paling senior di sini, ada Bang Bima sama Kak Heni. Siapa duluan terserah deh. Boleh. Kalau dari aku pesannya yang aku mau sampaikan, kita ingat aja gimana sih nilai kita sebagai generasi muda. Kita udah anak-anak milenial, anak-anak muda, udah beda zaman sebenarnya dengan zaman-zaman sebelumnya. Tapi kita harus tahu juga value kita. Apa value kita? Kita harus punya integritas sebagai seorang mahasiswa. Terutama untuk kalian nih panitia-panitia, bisa jadi mereka yang akan jadi panitia karena mereka masih anak 19. Jadi kalian harus punya integritas sebagai seorang senior. Kalian gak mesti kok harus berbangga diri ketika kalian menakuti mahasiswa baru atau junior. Banggakanlah diri kalian dengan value yang kalian punya, prestasi, kemudian bagaimana kebaikan kalian kepada mahasiswa baru. Dan pesan aku untuk mahasiswa baru, jangan takut untuk kalian mengatakan tidak, jangan takut untuk kalian mengatakan bahwa ini sistemnya nggak baik gitu. Jadi keberanian, kemudian kedisiplinan diri dan integritas yang harus dimiliki oleh mahasiswa di Indonesia. Oke. Kalau dari Bang Bima nih pesannya? Kalau pesannya mungkin pertama untuk calon panitia ospek. Iya, yang pertama adalah ketika teman-teman semua yang akan mendaftar menjadi calon panitia ospek, jadikanlah hal tersebut wadah untuk pengembangan diri, improvisasi diri, untuk belajar bagaimana cara kita mengorganisasikan sebuah acara, sebuah event menjadi wadah yang baik juga untuk adik-adik nantinya. Itu tentu yang pertama esensinya. Yang kedua adalah pesannya untuk panitia ospek, jadikanlah wadah yang baik ini untuk memberikan nilai-nilai positif dari alma mater kita sendiri, karena itu penting. Jadi walaupun bagaimanapun nilai-nilai yang baik dari alma mater harus kita turunkan ke adik-adik kita. Nah kalau misalnya pesannya untuk adik-adik yang akan menjadi mahasiswa atau calon mahasiswa tahun 2021 adalah yang pertama, jangan pernah takut untuk mengikuti ospek. Karena sebenarnya ketika teman-teman semua diterima di suatu universitas, itulah saatnya teman-teman membuktikan diri bahwa saya pantas berada di universitas tersebut. Masa di hari pertama kita akan mengikuti ospek di universitas yang kita cita-citakan, malah kita takut, malah kita sedih, malah kita murung, kan nggak mungkin kan. Kita harus menyambut hari tersebut dengan sukacita, dengan baik. Dan yang kedua, hampir sama dengan Heni tadi, adalah for the millennials, tentunya kita harus berani speak up apapun itu, tapi speak up-nya pun tetap dengan cara-cara yang baik pula. Ketika kita ingin melakukan protes terhadap suatu hal yang mungkin dianggap tidak baik, mungkin dapat dikatakan secara sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan SOP komplain yang ada. Nah, jadi tidak langsung viral aja gitu, tapi kita telah mengikuti perjalanan SOP-nya, syaratnya seperti apa, baru kita
baru kita menunggu hasilnya seperti apa nanti. Oke, Kalau dari thank aku. you ya buat Bang Bima sama Kak Heni yang paling senior di sini. Terus kita minta dong pesan-pesan dari yang mungkin bakal jadi calon nih panitia ospek di tahun depan. Kita mulai dari Universitas Indonesia deh, apa nih pesan abang buat calon panitia dan calon abang? Mungkin aku secara keseluruhan aja ya. Secara keseluruhan tadi konklusi apa yang aku tangkap aja dari tadi. Dengan apa yang aku lihat di Indonesia ini justru sangat memalukan karena di saat negara-negara lain sudah maju, sudah berkembang, Indonesia ini justru masih kayak gini aja, dari tahun ke tahun masih ini aja yang terjadi. Kayak lucu aja melihatnya itu. Dan juga melihat dengan UNESA, kejadian-kejadian juga UNESA di Bengkulu apa saja disebutkan itu, banyak social justice warrior itu yang di belakang aja, yang cuma berani di belakang. Tapi ketika mereka mengalami hal seperti itu juga, mereka juga nggak berani. Mereka juga bakalan mengalami hal yang sama, mereka bakalan takut juga sebenarnya itu. Mereka cuman ya, kalau bisa aku katakan orang-orang insecure yang takut dengan itunya. Dengan apa yang terjadi kan. Ya mungkin aku agak keras juga, mungkin minta maaf juga. Okay? Tapi yang bisa aku tambahin sedikit itu, dengar buat kalian semua nih. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak masalah kan? Oke. Nggak apa-apa, Bang. Oke. Jadi dengar ya buat kalian semua di sini, persetan dengan kata-kata orang-orang yang menyatakan bahwasannya ya aku pernah mengalami ini, aku juga harus melakukan ini kepada kalian. Aku pernah tahun aku lebih parah daripada kalian. Jangan usah dengerin kata-kata mereka. Kalian punya kebebasan untuk berpendapat, kalian punya kebebasan untuk speak up dengan apa yang kalian lakukan. Kita negara Indonesia itu pasal 28 UUD 1945, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Ya udah nyatakan pendapat kalian. Kalian kalau nggak suka dengan ini, bilang aja sama orang tuh, yang nggak usah takut. Ya mereka senior. Cuman kalau seniornya juga nggak ada selevel dengan kita juga dan pemikiran kita lebih baik, ya udah lawan. Kita sebagai bangsa muda ya harus melawan dengan semua ini, lebih kurang kayak gitu. Kalau nggak kita siapa lagi ya? Kalau nggak kita ya siapa lagi sebenarnya dengan gitu. Ya udah, ngapain lagi ditakut-takutin yang itu. Kita udah besar juga, udah dewasa, kita udah tahu yang mana yang benar dan juga yang mana yang salah sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Bang. Ini dari Kak Mum dong pesan-pesan untuk calon panitia dan calon maba. Kalau aku sendiri lebih ke jangan takut, ya bukan gimana ya, jangan takut kayak tentang perubahan gitu sih. Karena walaupun kita bilang ya kita nggak takut perubahan, kita malah mau berubah lebih baik. Cuman bisa dilihat sekarang di saat kita masih diskusi harusnya ospek tuh seperti apa, ada kekerasan atau enggak, di luar sana mahasiswanya udah ngediskusi gimana kita mau bikin suatu inovasi yang baru, gimana kita mau diskusi gimana harusnya sebagai mahasiswa, apa yang akan dibuat nantinya saat udah jadi mahasiswa. Jadi menurut aku kalau misalnya ada kesempatan untuk berubah, untuk mengganti sistem ospek di beberapa mungkin universitas yang masih salah, sebaiknya ya memang diganti gitu. Dan kita sebagai panitia harusnya lebih kayak nerima satu sama lain dan peduli satu sama lain kayak yang tadi dibilang kan. Terus juga buat calon maba nantinya juga, kalau menurut aku melihat apa yang udah terjadi sekarang juga, bukan berarti kalian harusnya ngerasa takut. Ngerasa takut atau ngerasa misalnya beberapa universitas itu mungkin kayak jelek karena ospeknya gini gitu. Karena kalau menurut aku things happens gitu, mungkin bad things happen dan mungkin beberapa sistem itu memang susah buat diubah kan di beberapa universitas karena mereka nggak mau menerima perubahan. Dan menurut aku hal-hal yang seperti itu kalau misalnya nanti kita kan nggak bisa prevent kan hal itu terjadi. Kalau misalnya nanti emang udah kejadian dan mungkin kalian ada masalah karena pas lagi di ospek dibentak, mungkin kalian nggak biasa dibentak atau gimana, menurut aku nantinya itu kalian lebih pentingin kalau misalnya kayak ospek itu only 1%, kayak malah lebih less than 1% in your life gitu jadi mahasiswa. Jadi saran aku nantinya kalian pokoknya sebagai mahasiswa harus yang kalian pikirin tuh gimana kalian bisa beda dari yang lain dan bedanya tuh dalam bentuk yang bagus gitu. Oke, thank you Kak Mum. Yang terakhir kita bakal minta pesan dari Bang Abed terhadap calon panitia dan calon mahasiswa baru tahun 2021. Oke, mungkin untuk buat calon panitia dulu, mungkin pertama kita kembali lagi kepada esensi-esensi yang akan kita lakukan kepada adik-adik kita, akan kita berikan kepada adik kita. Untuk mengkaji itu mungkin kita bisa melibatkan dosen serta minta kajian lebih dalam lagi, karena mungkin dosen sendiri ya ibaratnya ilmunya lebih tinggi daripada kita masing mahasiswa. Kemudian untuk mahasiswa baru sendiri, untuk menghilangkan ospek dengan stigma kekerasan itu mungkin agak susah, karena mungkin itu udah dimulai sejak zaman Belanda dulu ya. Sebelum kita merdeka bahkan itu udah mulai di sekolah-sekolah buatan Belanda. Jadi untuk maka dari itu, untuk mahasiswa baru jangan takut dengan aspek tersebut. Kalian akan mendapatkan mungkin sedikit pelajaran yang akan bahkan berguna untuk kedepannya. Ya, bahkan berguna untuk kedepannya. Maka dari itu
nikmati ospek kalian. Mungkin bisa saja ospek kalian ke depannya bisa menjadi kenangan yang tidak bisa kalian lupakan. Wah, bener banget nih Bang Abed. Kayak Bang Abed kali ya punya kenangan tersendiri sama ospeknya. Tua kenangannya. Iya. Berarti gitu loh untuk pesan untuk calon mahasiswa baru tahun 2021, kita nggak boleh takut nih ngadepin ospek. Dan untuk panitia, ayo kita sama-sama open minded, jadi lebih kreatif. Ini loh ajang ngeliatin kalau ternyata senior dari UNIF yang kita harapkan ini adalah orang yang sangat berdedikasi tinggi ya Kak ya. Dan berintegritas pastinya. Oke, terima kasih banyak kepada narasumber yang udah mau meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih juga. Iya, terima kasih udah mau sharing opini. Oke semuanya, sampai sini video kita. Semoga semua pesan dan opini yang disampaikan oleh narasumber dapat kalian tangkap sesuai dengan maknanya. Dan see you in the next video. Bye-bye.